Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri dengan NIM 200350008. Saya di sini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Sufirita dengan NIM 200350010 sebagai penyaji pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anjurwendri dengan NIM 200350007 sebagai penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nasrullah dengan 200350006 dari kelompok 3 sebagai notulen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efriani Brupar Husib dari kelompok 3 dengan NIM 200350009 sebagai notulen kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai menjelaskan presentasi kami. Yang pertama, latar belakang. Semua ilmu pengetahuan yang ada sekarang tidak semata-mata ada begitu saja. Namun semua itu ditemukan dengan berbagai proses panjang oleh penemu-penemunya. Mereka sangat berjasa karena apa yang mereka temukan sangat berguna bagi kehidupan ke depannya. Penemu dan ilmuwan adalah orang-orang hebat yang telah berhasil menemukan sesuatu yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk perkembangan kehidupan manusia. Seorang penemu adalah orang yang menciptakan penemuan baru, misalnya alat teknik seperti alat atau metode mekanis, elektronik atau piranti lunak. Meskipun penemu bisa juga seorang ilmuwan, tetapi biasanya penemu menemukan sesuatu berdasarkan berbagai pengetahuan dari ilmuwan lainnya. Bereksperimen dengan penerapan praktis dan kombinasi berbagai pengetahuan tersebut serta dengan mengembangkan dan mengkombinasi alat-alat yang ada untuk menciptakan alat baru yang bermanfaat. Banyak sekali penemu dan ilmuwan dunia yang telah berhasil menemukan sesuatu yang bermanfaat. Penemuan yang ditemukan terdapat di berbagai bidang seperti kimia, fisika, kedokteran, elektronik, mesin, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga, teori, dan lain-lain. Pada materi tokoh-tokoh sains dan penemuannya ini akan dipaparkan beberapa tokoh ilmuwan dan penemuannya. Tokoh-tokoh yang akan dibahas termasuk juga tokoh ilmuwan dari kalangan muslim, perempuan, dan tokoh ilmuwan dari Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah dipandang sebagai upaya untuk mengerucutkan permasalahan yang akan disajikan dalam makalah ini. Dengan demikian, diharapkan pengembangan masalah lebih proporsional, sistematis, dan fokus sesuai dengan latar belakang yang telah tertera. Adapun rumusan masalah yang disajikan sebagai berikut. 1. Siapa saja para penemu yang terkemuka di dalam bidang sains? 2. Siapa saja para ilmuwan yang terkenal atau tokoh yang terkenal muslim dalam bidang sains? 3. Siapa saja para ilmuwan dari Indonesia? 4. Apa saja temuan yang ditemukan para ilmuwan atau tokoh sains tersebut? Tujuan 1. Untuk mengetahui dan mengenal tokoh-tokoh terkemuka sains di dunia maupun di Indonesia. 2. Untuk mengetahui penemuan-penemuan para tokoh sains tersebut. Tokoh-tokoh sains terkemuka di dunia. 1. Isaac Newton. Sir Isaac Newton, FRS PRS 25 Desember 1642 sampai 20 Maret 1726 adalah seorang fisikiawan, matematikiawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. 2. Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang fisikiawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas.
Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadikan kata Einstein identik dengan jenius. 3. Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikiawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan bolak-balik. 4. Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang astronomi, filsuf, dan fisikiawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia dikenal sebagai Bapak Astronomi Observationis, Bapak Ilmu Fisika Modern, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Temuannya yaitu menyempurnakan teleskop, ikut dalam berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua atau dinamika. Galileo dapat dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi dunia sains modern. Hasil usahanya bisa dikatakan sebagai terobosan terbesar dari Aristoteles. 5. Louis Pasteur. Louis merupakan salah satu ahli mikrobiologi terhebat. Ahli biologi dan kimiawan Perancis, dikenal karena terobosannya dalam penyebab dan pencegahan penyakit. Dan dia sangat terkenal di bidang penelitian kuman yang menjadikannya mendapat julukan Bapak Mikrobiologi. 6. Thomas Alva Edison. Edison adalah seorang pencipta paling produktif. Pada masanya ia memegang rekor 1093 paten atas namanya. Beberapa penelitiannya antara lain mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo, kapal kamuflase, dan yang paling terkenal yaitu penemu bola lampu listrik. 7. Leonardo da Vinci. Leonardo berkontribusi dalam bidang engineering, matematika, lukisan, menulis, mematung, arsitektur, sastra, sains, musik, anatomi, geologi, astronomi, botani, sejarah, dan kaligrafi, dan dikenal sebagai seorang pelukis masyhur, dan karyanya yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Baiklah, saya Dinda Angelia Yendri sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi. Selanjutnya yaitu ilmuwan-ilmuwan muslim yang terkenal dalam dunia sains. Yang pertama, Jabir Ibnu Hayyan atau Geber. Jabir merupakan penemu ilmiah. Ia lahir di Irak pada tahun 712 sebelum Masehi. Ia melakukan eksperimen mengenai kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Ia juga menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia, penguapan, sublimasi, dan kristalisasi. Yang kedua yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia merupakan penulis buku tentang aljabar yang menjadi buku pertama mengenai ilmu aljabar, solusi sistematik dari linear dan konotasi kuadrat. Ia juga berupa bapak aljabar. Pada abad ke-12, ia mengenalkan sistem penomoran bilangan desimal ke dunia barat dan juga merevisi ilmu geografi Ptolemus dan membuat tulisan mengenai astronomi. Yang ketiga, Ibnu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi merupakan ilmuwan yang telah menulis 270 ensiklopedia mengenai berbagai macam bidang ilmu. Ia juga merupakan seorang ahli matematika, kedokteran, geografi, dan fisika. Di bidang sains, ia juga mendalami ilmu filsafat dan ilmu Yunani kuno. Selanjutnya yaitu yang keempat, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia merupakan bapak imunologi karena telah menemukan penyakit asma, cacar, dan ilmu imunologi. Ia ahli dalam bidang kedokteran dan juga mendalami berbagai ilmu sains seperti farmasi dan matematika, dan juga menekuni bidang kimia dan dikenal sebagai pembuat alat-alat kimia seperti mortar, spatula, dan tabung reaksi. Selanjutnya, yang kelima, Al-Battani. Ia merupakan ahli astronom terbesar Islam, pencipta alat ukur gerak gravitasi dan alat ukur garis lintang busur bumi pada globe dengan
telitian hingga 3 desimal. Ia juga astronomis yang pertama dapat mengukur jarak bumi dengan matahari, mengukur keliling bumi, dan menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya. Yang keenam, Abu Qasim Khalaf bin Albas. Abu Qasim Khalaf bin Albas merupakan dokter pertama yang ahli dalam bidang kedokteran gigi dan kelahiran anak. Seorang penemu obat-obatan dan juga pernah menulis buku tentang kedokteran gigi dan kedokteran anak yang menjadi sumber utama pembelajaran pengobatan dan kedokteran. Yang ketujuh, Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan ilmuwan dan filsuf yang pernah menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit lainnya. Selanjutnya, penemuan Indonesia dengan penemuan sains fenomenal. Yang pertama, Sediatomo. Profesor Dr. Insinyur Sediatomo, penemu fondasi cakar ayam. Sediatomo dikenal karena menemukan konstruksi cakar ayam pada tahun 1962. Temuan Sediatomo awalnya digunakan untuk pembuatan apron, Pelabuhan Udara Angkatan Laut Juanda, Surabaya, landasan Bandara Polonia, Medan, dan landasan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Yang kedua, Warsito Purwo Taruno. Warsito Purwo Taruno merupakan pencipta teknologi electrical capacitance volume tomography atau ECVT pada tahun 2014. Meski lahir prototip, temuannya segera menjadi incaran sejumlah perusahaan minyak terkemuka di Amerika Serikat dan lembaga antariksa NASA. Sebab teknologi temuan Warsito menggeluti kemampuan CT scan dan MRT. Teknologi pemindai 4D pertama di dunia itu kemudian dipatenkan Warsito di Amerika Serikat pada lembaga Apartemen Internasional PTO atau WO. Yang ketiga, Yogi Ahmad Erlangga. Yogi Ahmad Erlangga, warga Tasikmalaya yang pecahkan rumus matematika paling rumit sedunia. Yogi Ahmad Erlangga adalah seorang ilmuwan muda Indonesia peraih gelar doktor dari Universitas Teknologi Delft, Belanda. Gelar ini diraih pada usia 31 tahun. Yang keempat, Chairul Anwar. Dr. Chairul Anwar dikenal sebagai pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDM merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband yang tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrow banded efficient menghadapi multi path delay spread. Yang kelima, B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan penemu teori crash progression pesawat terbang. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsih besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori crash progression atau disebut dengan Theory of Habibie. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Itulah beberapa ilmuwan-ilmuwan dan penemuannya yang berpengaruh di bidang sains. Kita sebagai manusia yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk kehidupan harus menghargai para penemu ilmu-ilmu pengetahuan. Karena berkat jasa mereka, saat ini kita dapat dengan mudahnya mempelajari berbagai macam ilmu.